Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Guys, pada video kali ini kita akan membahas suatu peristiwa kriminal yang terjadi di negara tetangga kita, Filipina. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pokok cerita video ini. Christine Silawan lahir dan tinggal di kota Lapu-Lapu, Provinsi Cebu, Filipina. Lourdes Silawan, ibunya, adalah orang tua tunggal yang membesarkan Christine selama ini. Lourdes tentu saja sangat menyayangi anaknya itu, dan dia menggambarkan Christine sebagai gadis yang pintar, penurut, tidak pernah membuat masalah, dan suka membantu orang tua. Dia juga terkenal sebagai gadis yang ramah dan rajin beribadah. Christine lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Jika pergi keluar, dia hanya pergi untuk ke sekolah atau beribadah ke gereja. Keluarga mereka digambarkan sebagai keluarga yang sederhana. Meskipun demikian, kehidupan mereka yang sederhana tidak menghalangi Christine untuk tetap rajin belajar dan berprestasi di sekolah. Christine sama seperti remaja seusianya. Dia juga aktif menggunakan sosial media dan berkomunikasi dengan banyak orang melalui akun media sosial miliknya. Waktu itu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019. Seperti biasa, Christine berpamitan dengan ibunya karena ingin pergi menghadiri kebaktian hari Minggu. Lourdes yang tidak memiliki firasat apapun tentu saja hanya mengingatkan agar anaknya tersebut pulang tidak terlalu malam. Dia tidak menyangka bahwa itu adalah kali terakhir dia melihat anak yang dia sayangi. Christine pun berangkat berjalan kaki ke gereja yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setelah kebaktian selesai, Christine terlihat keluar dari gereja, tetapi dia tidak pernah sampai ke rumahnya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah menunggu lebih dari 2 jam, Lourdes mulai khawatir karena bukan kebiasaan Christine pergi ke suatu tempat tanpa meminta izin terlebih dahulu. Ketika dihubungi melalui ponsel, nomor Christine pun tidak aktif sama sekali. Lourdes mulai mencari keberadaan anaknya ke rumah teman-teman Christine, namun tetap tidak menemukan keberadaan Christine sama sekali. Pada malam itu juga, sekitar pukul 10 malam, Lourdes melaporkan kehilangan anaknya ke kantor polisi. Pada keesokan harinya, terdapat kejadian yang mengejutkan karena seorang remaja perempuan ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di lahan kosong dekat Barangai Bangkal. Tubuh remaja itu ditemukan sekitar pukul 5 pagi waktu setempat dalam kondisi yang memprihatinkan dan sudah sulit untuk dikenali. Lourdes yang mendengar penemuan itu segera pergi ke sana dan betapa terkejutnya dia karena jasad remaja perempuan itu ternyata adalah Christine Silawan, anaknya. Dia langsung mengenali karena pakaian yang dikenakan Christine saat pergi berpamitan meninggalkan rumah. Penemuan ini tentu saja membuat kesedihan teramat dalam bagi ibunya. Lourdes terlihat terus menangis seakan tidak percaya bahwa anak yang dia sayangi itu telah pergi untuk selamanya. Dia selalu berkata, "Kenapa kau meninggalkan aku, Nak? Ya Tuhan, biarkan aku saja yang pergi untuk menggantikan anakku." Banyak orang yang iba dan mereka pun berkumpul melakukan doa bersama untuk Christine Silawan dan berharap si pelaku segera tertangkap. Dalam waktu singkat, berita mengenai Christine diliput secara nasional dan menimbulkan gelombang kemarahan bagi masyarakat Filipina. Orang-orang merasa simpati dan mengutuk perbuatan jahat yang menimpa keluarga Silawan. Mereka kemudian membuat spanduk dan mulai berdemo menuntut pihak kepolisian untuk cepat membongkar kasus kejahatan ini. Hasil otopsi forensik kepolisian menunjukkan bahwa terdapat sekitar puluhan luka tusuk di sekujur tubuh korban. Dari pemeriksaan postmortem, diduga korban meninggal antara pukul 6 hingga pukul 7 malam sehari sebelumnya. Kulit di sekitar wajahnya
juga tidak dapat ditemukan sama sekali. Ada bekas ikatan pada kedua lengan korban dan dia mengira pelakunya lebih dari 3 orang. Investigasi awal dilakukan melalui pemeriksaan rekaman CCTV dan akun media sosial Facebook milik Christine. Pihak kepolisian menemukan bahwa Christine telah membuat janji untuk bertemu dengan seorang pria setelah pulang dari kebaktian gereja. Selain itu, dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV, terlihat bahwa pada pukul 6:12 hingga pukul 6:38 sore itu, Christine terlihat sedang berjalan berdua dengan seorang pria yang memakai topi. Akan tetapi, sulit bagi polisi untuk mengenali siapa pria yang berjalan dengan Christine pada saat itu. Akhirnya, pada tanggal 16 Maret 2019, NBI National Bureau of Investigation berinisiatif membawa mantan pacar Christine yang bernama John untuk menjalani pemeriksaan. Berdasarkan hasil investigasi, John diduga memiliki motif kuat sebagai tersangka utama karena Christine telah memutuskan hubungan mereka beberapa hari sebelum kejadian, dan John diduga sakit hati karenanya. Pihak kepolisian juga percaya bahwa John lah yang membuat akun Facebook palsu dan pura-pura sebagai orang lain untuk mengajak Christine bertemu. Di samping itu, mereka juga menemukan bekas luka cakaran di punggung pemuda itu. Keluarga John mengatakan bahwa John tidak bersalah dan berani bersaksi bahwa John berada di rumah pada saat kejadian. Pihak pengacara John mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak memiliki bukti yang cukup untuk menahan kliennya. Selain itu, polisi tidak menemukan alat bukti kejahatan dan saksi mata yang dapat menguatkan keterlibatan John pada saat kejadian. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2019, atas permintaan jaksa, John akhirnya dibebaskan karena saat penangkapan, polisi diduga tidak memiliki surat perintah penangkapan dan alat bukti yang cukup. Pihak kepolisian tentu saja geram dengan kenyataan itu dan masih yakin bahwa mereka telah menangkap pelaku tindak kejahatan yang sebenarnya. Mereka bahkan mendapatkan pengakuan John sebelum dia didampingi oleh pengacaranya. Pihak keluarga Silawan dan masyarakat juga sangat kecewa dengan dilepaskannya John dari penjara. Mereka merasa hukum tidak adil dan yakin bahwa John adalah pelaku utamanya. 1 bulan kemudian pada tanggal 9 April 2019, datang pengakuan mengejutkan dari seorang pria yang berusia 43 tahun yang bernama Renato Lines. Renato tiba-tiba mengaku bahwa dialah pelaku sebenarnya dan mengaku sebagai pembuat akun Facebook palsu dan pura-pura sebagai remaja untuk mengajak Christine berkenalan. Menurut Renato, sejak berkenalan, dia mengaku terobsesi dengan Christine Silawan dan berpura-pura sebagai pria muda dengan nama samaran CJ Diaz. Renato juga mengakui bahwa dia dan Christine telah menjalin hubungan melalui sosial media Facebook dan berencana untuk bertemu pada Minggu malam seusai kebaktian gereja. Masih menurut keterangan Renato, dia bertemu Christine sekitar pukul 6 malam. Renato menunggu di depan gereja dan mengirimkan pesan kepada Christine beberapa kali, namun tidak mendapatkan balasan. Saat Christine keluar dari gereja, Renato langsung mengenali wajah Christine dan menghampiri dirinya. Renato pun memperkenalkan diri sebagai CJ Diaz. Christine tentu saja terkejut karena dia mengira CJ Diaz adalah seorang pemuda yang seusianya. Sedangkan Renato adalah seorang bapak-bapak berusia 40-an dengan wajah seram menyeringai. Renato kemudian menawari untuk menemaninya pulang ke rumah. Christine pun menolak ajakan tersebut dengan alasan dia ingin bertemu dengan orang lain. Christine segera berjalan menjauh, namun Renato tetap mengejar dirinya. Dalam perjalanan, Renato terus merayu dan menyatakan ketertarikannya kepada Christine. Hingga sampai akhirnya mereka di daerah lahan kosong dekat Barangay Bangkal. Di tempat yang sunyi dan gelap itu, Renato mulai menunjukkan sikap agresif kepada Christine. Christine yang ketakutan berusaha tetap tenang dan terus berjalan dengan cepat. Christine bersikeras dengan mengatakan bahwa dia harus pergi karena sudah ada janji dengan mantan pacarnya. Entah kenapa,
Begitu mendengar bahwa Christine ingin bertemu pria lain, Renato mendadak langsung emosi dan akhirnya menyerang Christine tanpa ampun dengan gunting yang dia bawa dari dalam saku celananya. Setelah melakukan aksi tersebut, dia kemudian membawa handphone dan dompet Christine dan membuangnya di suatu tempat. Dia juga kemudian pergi ke sumur terdekat untuk membersihkan dirinya. Renato mengaku sedang dalam keadaan mabuk saat itu dan secara tidak terkendali melakukan tindak kekerasan kepada korban. Berdasarkan pengakuan tersebut, polisi kemudian berusaha mengumpulkan alat bukti untuk menguji kebenaran cerita itu. Akhirnya, mereka berhasil mendapatkan barang bukti kejahatan seperti gunting dan baju yang digunakan tersangka pada saat kejadian. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tim forensik kepolisian, ditemukan DNA milik Christine Silawan pada barang-barang bukti tersebut. Renato mengakui perbuatannya karena merasa kasihan dengan John, mantan pacar Christine yang menjadi bulan-bulanan di media dan divonis oleh masyarakat sebagai pelaku tindak kejahatan tersebut. Berdasarkan pengakuan itu, dia kemudian ditahan dan mendekam dalam penjara menunggu sidang pengadilan. Namun, secara tiba-tiba, pada bulan Juni 2019, Renato mengoreksi pengakuannya dan mengatakan dia telah berbohong dan tidak terlibat sama sekali dengan kasus Christine Silawan. Pengakuannya tersebut tentu saja mengejutkan semua orang. Akan tetapi, pihak berwajib tidak mengindahkan pengakuan itu dan tetap menjadwalkan persidangan atas kasus ini pada tahun 2020. Sebelum persidangan dimulai, pada tanggal 24 Mei 2020, Renato ditemukan tidak bernyawa di dalam sel tahanannya dalam keadaan tergantung. Pihak kepolisian mengatakan bahwa Renato mungkin saja memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan lagi atas ancaman terus-menerus dari masyarakat dan intimidasi yang dia terima dari sesama tahanan selama dia ditahan di dalam penjara. Setelah kejadian itu, kasus ini pun secara resmi ditutup oleh pihak kepolisian. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa John adalah pelaku sebenarnya dalam kasus ini. Dan seperti keterangan dokter forensik, mereka meyakini pelakunya lebih dari satu orang dan Renato adalah salah satu orang yang membantu dan terlibat pada saat kejadian. Masyarakat juga percaya bahwa pengakuan John pada saat sebelum didampingi pengacara adalah pengakuan yang sebenarnya bahwa dialah si pelaku utama dalam kasus ini. Hingga hari ini, Lodre Silawan selalu teringat akan anaknya. Dia pernah berkata, "Aku sekarang hanya bisa menatap foto anakku dan berharap bertemu dengannya di dalam mimpi." Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita sedih mengenai Christine Silawan. Mari kita doakan agar arwah Christine mendapat tempat terbaik di sisinya dan keluarga korban diberi kekuatan atas kejadian ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir video ini. Bila kalian suka dengan ceritanya, pastikan kalian tekan tombol like, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Aku juga tunggu komentar kalian di bawah dan sampai jumpa di video-video berikutnya.